mungkin saya reviewnya di sini saja untuk review, karena slide selanjutnya itu sudah langsung masuk ke soal, yaitu ada kalau misalkan sudut dan lingkaran nih ya. Kalau sudut dan lingkaran, yaitu adalah kalau misalnya ada lingkaran, kemudian pusatnya misalnya di sini, maka misalnya ini adalah dinamakan sebagai sudut pusat karena dia berada di pusat lingkaran. Lalu kemudian kalau saya tarik lagi di sini, berarti ini yang dinamakan dengan yang namanya sudut keliling. Besar sudut keliling itu adalah setengah daripada sudut pusat. Oke, jadi kalau misalnya ini adalah alfa, sudut pusatnya, ini adalah beta, berarti nanti nilai beta itu adalah sama dengan setengah daripada alfa, atau sudut pusat itu adalah 2 kali sudut daripada keliling. Dengan catatan dia menghadap ke busur yang sama, jadi busurnya misalnya adalah AB. Gitu. Oke, lalu kemudian sudut keliling, ini misalnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini. Lalu kemudian ini ditarik lagi ke sini, maka besarnya juga sama pasti. Ini misalnya adalah theta gitu ya, kemudian ini misalnya adalah gamma. Berarti ya theta sama dengan gamma. Itu yang mesti diingat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia sudut keliling yang menghadap ke diameter, jadi misalnya ini diameternya ya, ini misalnya pusat, kalau diameter itu kan berarti dia melalui pusat. Nah kalau misalkan ditarik sudut keliling seperti ini, maka besar daripada sudut kelilingnya itu pasti 90 derajat. Oke, nah kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah kalau misalnya ada segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur itu ini ya, ini yang dinamakan dengan tali busur. Jadi kalau misalnya yang melengkung itu adalah busur, ini misalnya AB. Melengkung kan dia, berarti dia adalah busur. Tapi kalau ditarik dari titik A menuju ke B itu namanya tali busur. Jadi kalau dibuat segi 4 tali busur, maka nanti jumlah daripada ini dengan yang di hadapannya itu adalah 180 derajat. Gitu. Begitu juga dengan yang ini, dengan yang di hadapannya itu pasti nilainya adalah 180 derajat. Lalu kemudian kalau misalnya ada garis yang sejajar. Nah, ini garis yang sejajar ya. Lalu kemudian di sini ada ditarik sebuah garis lagi. Maka ada beberapa nih. Oke, ini namanya adalah sudut yang sehadap. Kenapa? Karena menghadap ke arah yang sama, pasti besarnya sama. Oke. Lalu kemudian ada lagi yang sepihak. Kalau sepihak itu antara ini sama ini. Nah, ini sepihak dia. Oke. Nah, berarti ini kan memihak ke arah yang sama nih. Jadi kalau misalnya di sini adalah si kiri, misalnya ini adalah kiri ya kan. Kemudian di sini adalah kanan. Nah, berarti dia memihak ke arah yang sama. Ini besarnya tidak sama jelas. Tetapi kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 180. Lalu kemudian ada yang berseberangan. Yang mana misalnya ini berseberangan dengan ini, berseberangan luar gitu ya. Kalau ini berseberangan dengan yang di sini, itu besarnya pasti sama. Bertolak belakang sama. Kalau ini menghadap ke sini berarti bertolak belakang dengan yang di sini juga nilainya adalah sama. Jadi perhatikan saja kalau misalkan ada bentuk-bentuk yang seperti itu ya. Jadi dari serangkaian itu yang nggak sama besar adalah yang sepihak. Baik itu dalam sepihak maupun luar sepihak dia nggak sama. Tapi kalau dijumlahkan nilainya adalah 180 derajat. Oke, kita langsung bahas soalnya yang di sini. Perhatikan gambar berikut. Oke, O adalah pusat lingkaran, maka besar daripada sudut PQR mana? PQR berarti yang di sini ya yang ditanyakan. Oke, maka ingat bahwa ada sudut keliling yang menghadap diameter. PQ adalah diameter. Dari mana saya tahunya diameter? Karena dia melalui titik pusat. Oke, karena kalau misalnya dia tidak melalui titik pusat, maka namanya adalah tali busur gitu. Oke, kalau dia melalui titik pusat, maka namanya adalah diameter. Berarti ini besarnya jelas adalah 90 derajat, ya kan? Berarti segitiga. Kalau dia segitiga, berarti total sudutnya adalah 180. Berarti di sini udah ada 90 ditambah sama 20 ditambah sama siapa? Misalnya Q lah ya kan. Nah, berarti nilainya adalah sama dengan 180. Berarti nanti nilai Q-nya adalah sama dengan berapa nih jadinya? 120.
Iya, berarti nanti jadinya adalah 70 ya. Ini kan 110, ya kan? 110 70, Pak. berarti Q-nya adalah 70. Benar nih. Berarti jawabannya adalah yang D. Paham kira-kira? Paham, Sir. Paham. Oke, itu dia. Next ya. 2. Nah, kalian deh yang jawab. Apa jawabannya? 110, Sir. 210. Oke, tinggal dikali 2 aja ya kalau ini. Ya karena ini menghadap busur yang sama, busur AB ya kan. Punya soalnya kayak gini semua ya. Berarti tinggal dikaliin sama 2, udah sama dengan 110. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu teorinya juga bakalan nggak dapet ini. Ya, hubungannya itu bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya 55, berarti kali 2 110. Good. 3. Nah, kalau ini baru butuhlah coret-coretnya. Silahkan. TRU, mana? TRU. Nah, di sini dia. Itu nilainya 32. Yang ditanyakan adalah TSU. 32, Sir. 32. Alasannya adalah karena dia menghadap busur yang sama ya. Busurnya busur mana? Busur TU. Ya kan? TU. Busur TU. Sama-sama busur TU berarti dia akan menghasilkan hasil yang sama. Berarti jawabannya adalah 32. Lanjut lagi. 4. 64. 64. Oke, coba ya. Ini katanya ABE, ACE, sama ADE itu kalau dijumlahkan nilainya adalah 96. Jelas bahwa mereka pasti besarnya sama. Kalau di sini saya buat X ya di sini pasti adalah X, di sini pasti adalah X ya kan. Berarti 3X sama dengan 96. Berarti nilai X-nya adalah sama dengan 32. Oke, hubungan antara si X dengan sudut yang ditanyakan yaitu adalah AOE. Nah, itu adalah merupakan sudut pusatnya di mana besarnya itu pasti adalah 2X ya kan? Karena sudut kelilingnya tadi si X, berarti 2 kali 32 maka 2X atau sudut AOE maka nilainya adalah sama dengan 64. Benar ya, jawabannya 64. Lanjut nomor 5. Berapakah besar daripada ABC? 60. 60. Oke, coba ya. Ini pasti jelas ini 90 kan? C-nya pasti 90. Iya, oke. Kemudian nanti katanya adalah ABC itu besarnya 2 kali CAB. Oke, kalau misalnya di sini saya buat X, berarti ini besarnya adalah 2X. Nah, yang ditanyakan adalah si 2X itu tadi berapa? Ya kan? Berarti karena ini 90, ya berarti X ditambah sama 2X itu nilainya adalah 90 derajat. Karena kan totalnya 180 ya. Udah saya kurangkan aja dengan 90 ini. Berarti 3X sama dengan 90, berarti X-nya adalah sama dengan 30. Nah, yang ditanya adalah sudut ABC, di mana sudut ABC itu 2X, berarti 2X adalah sama dengan 2 kali 30, maka nilainya adalah 60. Good. Pas jawabannya. 6. Berapakah besar ACD? 25, Sir. Berapa? 25? Oke, coba-coba. Berarti BEC itu 80. Bentar ya, BEC itu 80. BEC di sini ya. Ini 80. Tapi itu bukan sudut pusat karena lihat O-nya di atasnya. Kemudian BAC mana? BAC ini itu nilainya adalah 65. Oke, berarti ini itu nilainya 100. Nih. Karena dia berpelurus kan, sama tadi BEC. BEC itu 80, berarti kalau diteruskan berarti dia harus 180. Maka kurang 100 lagi. Ya udah, berarti ini pasti sama dengan yang ini kan? Berarti sudut daripada ABD itu sama dengan sudut dari ACD. Maka nilainya sama dengan 180 dikurangin sama inilah dia. 100 dikurangin lagi sama 65. Berarti 80 dikurangin sama 65. 80, 65. 25 kah?
15, Sir. 15. Sir. Iya, hati-hati. Ya, berarti jawabannya E, 15. Pas ya, karena dia menghadap ke busur yang sama, makanya saya bisa justifikasi bahwa itu besarnya sama. Karena dia menghadap ke busur AD. Oke, hati-hati untuk salah mengurangkan 15 derajat. 7. 40, Pak. 40. Oke, berarti pasti di sini 90. Ya, itu adalah ini kalau saya buat gini aja 5x sama 4x. Siapa ini? Ini adalah sudut A B C, tapi nggak ada ya. Oke, berarti nanti dari sini adalah CAB mana? CAB yang di sini. Ya, sama yang ini ACB. Oke, berarti 5x ditambah 4x itu nilainya adalah 90 derajat. Ya, ini tambah ini pasti 90 karena di sini udah ada 90-nya. Oke, berarti 9x sama dengan 90, berarti x-nya pasti adalah 10. Kalau x-nya 10, nah yang ditanyakan adalah si ACB. ACB berarti nilainya 4x, berarti 4x sama dengan 40. Benar ya, maka jawabannya adalah 40. Masih setengah dari soal yang ada. Nomor 8. 20, Pak. 20. Oke, kita tunggu yang lain. Apakah setuju dengan 20? Sebentar saya buat yang diketahui ya. CBD mana? CBD itu ini 30. Lalu kemudian BEC ini ya. BEC-nya 130. Lalu yang ditanya adalah ADB ini yang ditanya. Oke, kalau ini yang ditanya berarti kita butuh siapa? Ini. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama yaitu adalah busur AB. Ya kan? Busur AB, busur AB. Oke, gimana cara nyarinya? Yang di sini berarti ini adalah sebuah segitiga. Kalau dia segitiga, perhatikanlah segitiganya adalah segitiga BCE, ya kan? Oke, bentar saya lihat responsnya. 20, Sarul 20, oke, thank you. Kemudian berarti nanti dari sini menjadi kalau misalkan dibuatkan maka nanti hasilnya 180 dikurang 160. iya benar 180 dikurangin aja ya 180 dikurangin sama 160 itu ditambahin antara 130 sama 30 maka nanti nilainya adalah 20 benar. Oke, dan mereka adalah sama sudut daripada A D B itu sama dengan sudut daripada ACB karena menghadap busur yang sama maka jawabannya adalah 20. Good, udah paham. Next. Nomor 9. Sudut RPQ itu 25, sudut SQR 40. Yang ditanyakan adalah QRS. RPQ 25. SQR ini 40. Yang pasti ini sama dengan yang mana? Ini kan? Ini pasti 25 ya. Dari mana saya tahu ini adalah keliling, ya kan? Sudut keliling. Ini juga sudut keliling menghadap busur mana? Menghadap busur RQ. Pasti besarnya pasti sama. Lalu perhatikanlah segitiga. Segitiganya adalah R, S, Q. Mudah kan segitiga. Berarti besarnya totalnya 180. Berarti 180 sama dengan gitu kan 40 ditambah 25 ditambahin sama ini. Yaitu adalah si R ya kan. QRS tambahin sama R gitu aja. Udah, berarti R-nya iya adalah sama dengan 180 dikurangin sama 65. Berarti nilainya adalah benar ya, 115. Oke, saya lihat di chat. Oke ya, 115. Benar, pas. Jawabannya adalah 115. 180 dikurangin sama 65. Oke, nih 115 derajat. Good. Itu ya.
Jadi kita ambil kesimpulannya, jadi kalau misalnya kayak gini berarti memang harus tahu konsepnya yang tadinya sedikit kan, yaitu adalah sudut keliling adalah setengah daripada sudut pusat. Oke, lalu kemudian sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Baru kemudian sudut keliling yang menghadap diameter maka besarnya adalah 90 derajat. Jadi cuma ada 3 konsepnya. Untuk empat. Satu lagi yaitu adalah tali busur, segi 4 tali busur, jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180. Tapi di luar dari itu, di luar dari konsep, kalian juga harus bisa untuk melihat geometrinya itu ya. Ini karena kecerdasannya adalah kecerdasan visual. Baik, baru kita beralih ke yang lain. Nih, kalau tadi lingkaran sama sudut, kalau sekarang enggak. Tidak ada lagi lingkaran-lingkarannya. Nomor 10. Apakah jawabannya? Tentukan nilai R. Pernyataan 1 A tambah C sama dengan 85. Nomor 2 B tambah C sama dengan 130. B, Pak. B. 2 saja tuh cukup tapi 1 saja tidak cukup ya, bola ya. Oke, mungkin kalian sudah pernah lihat ini adalah soal yang berada di prediksi ruang guru. Ya. Oke, kita lihat. Kalau B tambah C diketahui, jelas pasti R pasti bisa diketahui. Kenapa? Karena ini adalah sudut berpelurus, ya kan? Kalau di sini adalah 130, berarti sisanya pasti bisa diketahui. Benar. Berarti kalau 2 saja cukup. Nah, sekarang masalahnya apakah 1 bisa atau 1 cukup? A tambah C. A tambah C yang dikasih tahu. A tambah C. Udah, kalau A tambah C dikasih tahu, B yang dapat. Ya kan? Nah, sedangkan nilai A sama nilai C itu tidak diketahui. Berapa pastinya? Maka nggak bisa menjawab nilai daripada R. Karena kalau B yang dikasih tahu, C-nya berapa? Nggak tahu. Ya kan? Kalau nggak dapet C-nya, maka R-nya juga nggak tahu. Karena hubungan mereka berpelurus itu adalah BCR. Gitu. Oke, benar jawabannya adalah B. Jadi 2 saja itu cukup, tapi 1 nggak cukup. 11. Silahkan, ini segitiga QRS adalah segitiga sama kaki dengan QR sama dengan QS. Titik P terletak pada garis perpanjangan QS jika A itu katanya 48 derajat dan B adalah 22 derajat, maka berapakah nilai daripada Y? Silahkan direspon, di chat juga boleh. Apa jawabannya? Pak. 70. 40, Sir. Oh, 40 ayam. Oke, 40 ayam. Wait, saya lihat di chat room. Sir. 40. Oke, Arifin sama dengan temannya tadi Aurora ya? Nggak salah. Oke. Ada yang 70, ada yang 40 nih. Masih ada 2 jawaban. Yang lain gimana? Coba ya, saya cek dulu ya. Ini 48 nih. Ini 22. Berarti yang bisa dicari adalah ini nanti. Oke, wait. Oke, udah ada 2. Oke. Calvin A, Husin A juga. Oke ya. Berarti kita cari yang ini. Ini berapa ya? Bantu saya untuk mengurang-urangkannya. Wait, ini kok nggak bisa. Oke. Itu sudut PSR, ya kan? Itu nilainya adalah 180 dikurangin sama 48 ditambah sama 22. 48 tambah 22 maka nilainya adalah 70, Sir. Berarti di sini 110 ya kan? Oke, ini udah 110. Kalau di sini 110 berarti ininya 70 pasti. Oke, di sini pasti 70 kan? Kenapa? Karena ini. Nih, itu dia. Segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, panjang kakinya sama, besar sudutnya juga sama. 70 berarti udah 140. Nah, yang ditanya adalah Y-nya, puncaknya. Berarti dia totalnya harus 180. Udah ada 140, berarti tinggal, iya benar. Jawabannya adalah A ya, 40. Good.
Itu dia. Jadi gitu-gitu sih kalau misalnya berkaitan dengan sudut ya. Jadi jangan sampai salah. 12. Silakan lagi kalian jawab. Apakah jawabannya? Saya A, Sir. A, satu saja cukup, tapi dua nggak bisa ya. Oke. Kita save jawabannya. Tunggu dulu ya, masih ada temennya. Oke, wait, ada yang di kolom chat juga ada nih. Ya, saya lihat respons yang di kolom C katanya. Oke, C. Oke, Calvin C, Sarul C, Rahmi C. Osim C juga. Oke. C, kalau C itu berarti dua pernyataan bersama-sama ya. Cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja nggak bisa. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC. Oke. Nggak tahu ya, yang benar yang mana antara si A atau si C atau bahkan yang opsi yang lain. Oke. Ya, saya jawab coba. Oke ya. Kalau luas segitiga, yang pasti itu banyak rumusnya. Ya kan, bisa setengah kali alas kali tinggi, bisa kalau misalnya pakai trigono juga bisa gitu ya, setengah A, B, sin theta, di mana theta itu adalah merupakan sudut apit. A dan B itu adalah panjang daripada A-nya dan B-nya gitu. Oke, ini nanti saya lihat juga. Oh iya, C, hilaf. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, yang pasti bahwa segitiga ABC adalah segitiga apa? Sama kaki. Dari pernyataan soal ya, dari pernyataan soal. Ini A, B, kemudian di sini C. Udah, dari pernyataan soal. Nah, kalau misalnya ini aja tentang, dia nggak bisa. Luas segitiganya berapa ya, nggak tahu kita. Udah, tapi dibilangnya lagi bahwa ABC itu 60. Berarti pasti di sini 60 kan, kakinya sama. Udah 60 ya pasti atasnya juga pasti 60. Oh, ternyata dari pernyataan satu dikasih tahu bahwa ABC itu adalah segitiga sama sisi karena sisinya semua besar sudutnya semuanya adalah 60. Pasti dia sama. Tapi apakah kalau 60 bisa diketahui berapa luasnya? Nggak bisa, masih kurang. Gitu dia. Nggak bisa kita mengetahui berapa ini luasnya, sedangkan ukurannya tidak diketahui. Maka dikasih taunya bahwa BC-nya sama dengan 60. Ya, 60. Nah, kita masih pakai pengetahuan yang pertama lagi kan? Berarti di sini 10 ya. Berarti di sini adalah 10 juga, di sini adalah 10 baru bisa dibuat berapa luasnya. Kalau kita pakai trigono bisa ini adalah setengah kali 10 kali 10 kemudian sin 60 bisa. Oke, jadi ini bersama-sama, harus bersama-sama dia. Kenapa? Karena kita butuh bantuan besar sudut supaya kita bisa menjustifikasi panjang daripada sisi-sisi daripada segitiganya aja. Karena kalau misalnya nggak ada, misalnya di sini cuma 10 nih, misalnya saya buat pernyataan 2 doang. Ini A, B, C gitu kan. Kemudian ini yang sama, AB sama dengan AC. Lalu kita punya pernyataan 2 aja 10. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena ini belum tahu berapa panjangnya. Bisa ya? Dan ini kan nggak tahu juga berapa besar sudutnya gitu. Oke, jadi nggak tahu juga berapakah luasnya gitu. Nggak bisa dicari tingginya, nggak bisa. Cuman alasnya aja yang dapat. Jadi kita butuh sudut, ya kita butuh sudut. Tapi kalau sudut aja nggak bisa. Kalau sudut aja kita nggak bisa justifikasi berapa panjang daripada sisinya. Oke. Tapi kalau panjang sisi cuman satu aja pun yang dikasih tahu nggak bisa juga. Gitu. Jadi harus dua-duanya dikasih tahu. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Dua pernyataan baru bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja nggak cukup. Apa jawabannya? Silakan dicoret-coret lagi. Ambil coret-coretannya. 31, Sir. 31. Oke, wait. 72, Sir. Ada 31, ada 72. Oke. Kalau besar pelurus sudut KLN yang ditanyakan itu adalah KLN atau NLM? NLM. Iya, benar. NLM gitu. Jadi kalau misalnya pelurus bukan dianya yang ditanya tapi sebelahnya. 72, Sir. 72 ya. X-nya berapa?
Berarti ya, jadi di sini kadang-kadang tuh jadinya adalah kalian menjawab KLN-nya yang ditanyakan. Padahal yang ditanyakan adalah pelurus. Sama kayak gini, penyiku sudut. Nah, kalau misalnya penyiku sudut berarti 90 kurang sudutnya. Gitu ya, kalau penyiku. Berarti 90 kurang. Kalau ini pelurus sudut berarti 180 dikurang. Berapa besar sudutnya? KLN itu berapa? Oke, nah tapi kalau yang di sini berarti ya B. Oke, thank you. Ya, berarti ini 180 pasti. Iya kan? Berarti 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10, 180. Ini 5X ditambah 25, 180. 5X sama dengan 180 dikurangkan dengan 25. Berarti nanti nilainya adalah 155. Ya kan, 155. Berarti X-nya adalah sama dengan 31. Nah, X-nya. Nah, hati-hati, yang ditanyakan bukan X-nya, tapi nih pelurusnya KLN. Berarti untuk yang ini berarti pelurus sudut KLN itu adalah sudut NLN gitu ya. Pelurusnya berarti nilainya adalah 2X tambah 10. Berarti nilainya adalah 2 kali 31 ditambahin sama 10. Berarti nilainya 62 tambah 10, maka nilainya adalah 72. Oke. Ya, pas. Yang jawab B benar. Pelurus itu berarti yang di sebelah daripada KLN. Kalau penyiku juga sama yang di sebelahnya ya. Cuman bedanya kalau pelurus 180 kurang. Kalau dia penyiku berarti 90 kurang. Nah, nomor 14. 2 soal terakhir. Silahkan dijawab. Oke ya, coba ya. Ini berarti ada yang sama tentunya pasti. Ya kan? Si ini pasti sama dengan ini ya. Itu namanya adalah berseberangan luar kan? Luar berseberangan. Ya, pas ya. Berarti nanti jadinya adalah 6X dikurangin sama 40 itu sama dengan 4X. Alasannya kenapa dia sama? Karena itu adalah luar berseberangan. Ingat, dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Berarti dari sini 2X sama dengan 40, so X-nya adalah sama dengan 20. Dapat X-nya 20 berarti kita butuh ini, ya kan? Di sini berarti nilainya adalah 80. Berarti di sini 100. Udah, berarti tinggal Y-nya. Berarti Y itu nilainya adalah 180, tinggal masalah ngurangin aja di sini. Dikurangin sama 155. Maka nilainya adalah 25, ya nggak sih? Oke, itu dia, 25. Jadi harus lebih teliti dalam menghitung. Lanjut, soal terakhir. Ya, nomor 15. Oke, cuman sudut 1 saja yang dikasih tahu. Oh, enggak, sama sudut 2. Sudut 2 juga dikasih tahu. 180 sama 95. 110. Nomor 1 itu 95, maka besar sudut yang ketiga itu berapa? Okay. 15, Pak. 15, oke. Ada yang 15 dan ada yang 25. Oke. Oke ya, kita jawab aja untuk mengakhiri sesi kita ini. Oke, ada beberapa jawaban nih, ada 2 versi jawaban. Ini 95 derajat, lalu kemudian ini 110 derajat. Yang pasti ini 80 ya. Sorry, kalau 70, maaf 70. Maksudnya 180 kalau dijumlahkan. Kemudian ini si 1 pasti sama dengan 5. 1 itu sama dengan 5. Karena alasannya adalah sudut dalam berseberangan. Ini kayak jalan raya, ini berada di dalam kan, berarti dalam berseberangan, berarti nilai di sini adalah 95. Oke, berarti ini adalah segitiga kan, berarti besar sudut ketiga itu nilainya adalah 180 dikurangin sama 70 ditambah 95. Berarti nilainya adalah 180 dikurangin sama 165. Ya nggak sih? 165. Berarti jawabannya 25 atau 15? Hah? Berapa? 15. 15 derajat. Iya, hati-hati ya.